Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Semoga yang uh, sedang menunggu pengumuman atau sedang menunggu jadwal untuk seleksi akademik Pretest PPG-nya itu terus disehatkan dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Amin. Bagi yang sudah ujian, saya doakan semoga lulus semua, khususnya yang sempat singgah nonton di channel saya atau sempat belajar di channel saya. Bagi yang belum, saya harap belajar yang banyak kalau memang bisa belajar ya, karena kesempatan Pretest PPG itu langka bagi kami yang sudah lama. Mungkin senior-senior saya yang nonton video ini, Bapak Ibu Guru yang jauh lebih tua daripada saya itu merasakan hal itu. Lamanya baru ada lagi yang namanya undangan Pretest PPG atau seleksi akademik PPG Daljab ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke sedikit tips dan trik yang mungkin berguna untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan seleksi akademik PPG, baik itu proses PPG-nya nanti, baik itu UP-nya nanti, karena channel ini memang saya buat khusus untuk PPG ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat video saya semua itu kebanyakan membahas soal-soal UP. Oke. Baik. Tadi di komentar atau banyak juga ada komentar sebelum-sebelumnya bahwa gini ya, soal literasi numerasi lah yang paling banyak dikeluhkan oleh teman-teman. Ada yang bilang si Pak Budi dan si Pak ini dia gini-gini dan seperti itu. Ada yang bilang sambil bercanda, ngapain saya yang harus ngurusin, tanya saja si Budi dengan si Pak itu ya. Ya, saking jengkelnya dengan soal literasi numerasi ya. Tapi sabar ya Bapak Ibu, jangan emosi. Tadi juga ada yang komen katanya soal literasi numerasinya itu ngajak perang. Jadi yang menang siapa Bu? Mudah-mudahan Ibu yang menang ya, lulus nanti di seleksi akademik dan lanjut ke tahap selanjutnya. Ini baru awal loh. Ini baru awal untuk teman-teman yang lulus nanti. Baik, tips dan trik yang pertama adalah ada juga yang tadi tuh yang saya bilang yang agak sudah sepuh, sudah senior 40-an ke atas, apalagi sampai 50, itu kasihan sudah susah untuk belajar. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu Guru sudah susah untuk belajar, tetap saja nonton channel-channel yang membahas, tetap saja nonton saja, tidak usah terlalu serius, tidak usah berpikir keras ya, santai saja, tapi tetap belajar. Nanti itu akan muncul instingnya sendiri pada saat menjawab soal seperti itu teman-teman. Saya paham ya, kami saja yang baru umur 30 kepala 3 ini memang sudah agak buntu kalau belajar, apalagi belajar hitung-hitungan dan sebagainya teman-teman. Baik, banyak berdoa ya. Intinya banyak berdoa, baik yang muda maupun yang apalagi yang sudah sepuh. Kalau bisa tahajud, kalau bisa duha, mudah-mudahan dengan itu teman jawab soalnya sambil bismillah, sambil baca sholawat. Mudah-mudahan dengan itu Allah menggerakkan mouse teman-teman untuk mengklik jawaban yang benar itu teman-teman. Kami saja yang banyak dosa, yang susah untuk bangun tahajud, yang susah meluangkan waktu untuk duha, bisa dengan otak pas-pasan kami ini ya. Saya tidak pernah bilang saya hebat ya, saya memang kapasitas otak saya juga di bawah standar, atau bisa dibilang palingan standar saja, tapi saya selalu berdoa meskipun saya kurang amalan-amalan ya dibanding, apalagi kalau teman-teman bisa tahajud, bisa seperti itu ya, bisa tetap mengingat pada saat ujian nanti. Bismillah dan sholawat itu sangat penting teman-teman. Yang sampai yang gerakkan hati teman-teman untuk mengklik jawaban yang benar itu Allah nanti ya.
Itu saja mungkin. Untuk yang sudah sepuh tetap pantengin YouTube, tetap lihat saja. Kalau tidak mau berpikir juga tidak apa-apa, yang penting lihat saja, dengar saja apa yang ada di situ ya. Itu yang untuk yang sudah sepuh, para senior saya. Nah, untuk yang masih fresh, ini ya semuanya ya, ini umum. Sebelum, kalau misalnya masuknya pagi, usahakan sarapan dulu ya. Jangan sampai yang teman-teman punya penyakit ma atau apa, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi teman-teman. Atau lapar misalnya, terlalu kenyang juga tidak boleh ya, karena bisa menyebabkan ngantuk dan susah untuk berpikir ya. Seadanya saja sarapannya. Kalau yang masuk siang, usahakan makan dulu lah sebelum ke TKP ya. Jangan kayak teman saya kemarin, kasihan, itu lagi mesen pangsit, pas pangsitnya selesai langsung dipanggil masuk. Mau tidak mau dihantam lah panas-panas pangsit itu, dan iya kayak orang lomba makan katanya. Makanya itu yang seperti itu juga perlu diteknisi ya, biar kita tenang. Maksudnya biar sampai ruangan itu tidak kelabakan ya, kita tetap tenang, tetap enjoy ya, karena perasaan enjoy itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih baik lagi. Kemudian perhatikan waktu teman-teman dalam menjawab soal. Perhatikan, kalau dirasa sulit soalnya silahkan, ini yang penting ya, kalau dirasa sulit soalnya silahkan dijawab saja sesuai dengan kata hati, dan jangan pernah kembali lagi. Ingat, jangan pernah kembali lagi ya teman-teman. Ya jangan pernah kembali lagi, karena insting pertama itu selalu benar, insting kedua itu bisa saja salah ya. Saya kalau sesuai pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang pernah saya perhatikan, saya dan mereka itu selalu menjawab A misalnya, kemudian baca ulang lagi soalnya berubah pikiran, D atau C lah, tapi ujung-ujungnya salah teman-teman, yang benar malah A. Jadi itu tips saya, kalau dirasa susah perhatikan waktu, kalau lebih dari 1 menit langsung klik dan tinggalkan, jangan lagi pernah kembali ya. Oke, paham ya? Saya kira dipaham ini. Selanjutnya yang perlu saya tekankan di sini adalah passing grade-nya kan 60 ya teman-teman. Passing grade-nya 60 sudah kita ketahui bersama bahwa passing grade itu 60. Nah, bagaimanalah teman-teman bisa mengukur diri teman-teman ya? Usahakan dapat kurang lebih 70 nomor yang benar. Kalau misalnya teman-teman, ini juga jadi pertanyaan, tadi ada yang sempat bertanya di kolom komentar, saya lupa Pak siapa namanya, katanya apakah PG-nya itu keseluruhan soal, profesional, numerasi, pedagogi itu dihitung keseluruhan 60 PG-nya atau dihitung per item, sama seperti CPNS. Kan di CPNS itu dia TKP-nya beda standarnya, kemudian TKD-nya, kemudian TKP-nya, TKP, TKD apalagi ya, yang kenegaraan itu ya, dia punya standar masing-masing, kemudian dibulatkan juga ya. Kalau saya prediksi saya ya, ini dia disatukan teman-teman, agak sulit kalau dipisahkan lagi ya, agak sulit kalau dipisahkan lagi. Saya yakin itu dari keseluruhan. Ini saya jawab komentar dari teman kita ya. Saya juga belum dapat info pasti, tapi saya yakin itu keseluruhan, karena tidak semua guru bisa literasi dan numerasi yang cukup ya, apalagi kalau soalnya sehot itu teman-teman. Saya pikir itu. Nah, itu yang tadi saya bilang, akali teman-teman. Kalau teman-teman misalnya lemah di hitung-hitungan, jawab seadanya saja pada saat menjawab soal numerasi ya. Usahakan permantap di literasi, karena jarang orang yang mempunyai dua kemampuan, bagus literasi dan numerasinya. Pasti ada salah satunya yang dominan. Macam saya lebih dominan di literasi karena saya anak bahasa. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga bisa di numerasi, tapi ada yang dominan ya teman-teman, ada yang dominan. Kalau teman-teman menemukan, umumnya kalau bukan anak matematika, itu kalau menemukan bangun ruang itu yang meter kubik atau luas,
itu akan langsung puyeng. Saya sarankan teman-teman nebak saja di situ. Dengarkan kata hatinya, tebak salah satu jawaban yang benar. Kalau mau pakai trik saya, pakai yang mirip-mirip jawabannya. Kan ada 5 opsi biasanya. Atau kalau pilihan ganda ya, beda kalau pilihan ganda kompleks dan benar salah atau setuju tidak setuju. Nah, pakai ini kalau pilihan ganda, 3 salah, 2 pengecoh dan 1 jawaban benar. Biasanya pengecoh dan jawaban benar itu mirip. Seperti itu teman-teman, kalau di pilihan ganda. Tapi kalau di benar salah, wallahu alam, tinggal teman-teman ikuti saja kata hatinya. Kalau ada bangun ruang luas, saya itu mati kutu kalau soal seperti itu. Kalau untung rugi dan sebagainya saya bisa. Tapi kalau untuk bangun ruang luas atau kubik, itu saya tidak bisa. Jadi saya sarankan yang sama dengan saya itu tinggalkan saja, klik jawab, tapi jangan usahakan jangan kosong ya. Jawab, tinggalkan. Kalau ada dirasa bisa dijawab di numerasi dan di situ silahkan dijawab. Misalnya keuntungan atau matematika sederhana, jawab. Ya, jangan sampai penasaran juga. Saya juga kadang seperti itu. Saya penasaran, menghabiskan waktu di situ dan tidak ada hasil. Jangan sampai ya, makanya saya bilang perhatikan waktunya. Kalau sudah lebih dari 1 menit, apalagi lebih dari 1 sampai 1,5 menit, tinggalkan teman-teman. Jangan tinggal di soal yang membingungkan itu atau malah bikin penasaran ya. Sebenarnya kita rasa bisa, tapi ternyata kita tidak bisa ya. Ya memang seperti itu. Saya pernah mengalami yang dialami teman-teman sekarang. Apalagi pedagogi permantap ya, banyak sekali channel yang membahas pedagogi, termasuk saya juga. Ada ribuan yang sudah saya bahas di situ, bisa teman-teman lihat. Nah, kesimpulannya saya ulangi lagi, perhatikan waktu. Kalau dirasa susah atau sudah lebih dari 1 menit, tinggalkan dan jangan pernah kembali lagi untuk menjawab atau mengulang jawabannya. Kemudian janganlah terlalu fokus di literasi dan numerasi. Janganlah terlalu fokus di literasi dan numerasi. Usahakan teman-teman permantap saja profesional dan pedagoginya. Kalau bisa menjawab 10 benar di literasi dan numerasi itu sudah lumayan. Kalau profesional pedagogi itu mantap jawabannya, maksudnya di atas standar ya. Tapi kalau di bawah standar ya 15, apalagi kalau bisa jawab 15 benar di literasi numerasi, wah alhamdulillah ya, itu sudah luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau bisa jawab benar semua. Tapi ya susah ya teman-teman, susah. Tapi kalau doa tidak ada yang mustahil, saya yakin teman-teman. Oke, mungkin terlalu panjang, nanti lagi kita share yang lain lagi. Saya kalau ingat sesuatu kadang lupa. Sebentar saya mau bagi ini, kadang lupa. Bagi ini kadang lupa. Jadi saya usahakan bagaimana saya share sebisa mungkin ke teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman lulus seleksi nanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkomentar ya. Saya tunggu komentar teman-teman di kolom komentar.